Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analfi Novitasari, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tema tentang konsep zikir dalam perspektif hadis dan Al-Quran. Yang mana dalam video ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, yang pertama kita bahas, yakni masuk ke poin pertama, pendahuluan. Setiap makhluk hidup tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fakir kepada Allah. Termasuk manusia dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia menjalankan hubungan yang baik dengannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia hidup di dunia tidak bisa lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia itu sangat ketergantungan kepada Allah dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mendapatkan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu sangat penting bagi kita mempunyai kendaraan yang bisa mengantarkan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satu kendaraan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya adalah dengan ibadah zikir. Dalam arti yang seluas-luasnya. Karena dengan berzikir manusia akan selalu ingat kepada Allah sehingga ia pun juga ingat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia sering menjumpai berbagai macam persoalan dan berbagai macam harapan baik lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya kebutuhan akan keselamatan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Manusia diajarkan selalu mengingat dan memohon kepadanya, karena dengan berzikir berarti mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa para malaikat. Dan dengan berzikir juga maka Allah akan menyelamatkan mereka dari semua bentuk kezoliman, kegelapan, dan kemaksiatan. Bahkan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi setiap hambanya yang mau membiasakan diri untuk berzikir atau mengingatnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni metode dalam penelitian ini. Yang mana metode dalam penelitian ini adalah literatur review yang bersumberkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni pembahasan. Dari segi bahasa, zikir adalah mengingat, sedangkan secara istilah zikir adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara yang berarti menyebut, mensucikan, mengagungkan, menjaga, mempelajari, memberi, dan menasihat. Sedangkan pada hakikatnya, zikir merupakan orang yang sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan memerlukan dan melakukan zikir yang lebih dari seorang muslim biasanya, karena pada dasarnya jika ia ingin menghidupkan kembali hati mereka yang mati, akan tetapi jika tidak menghidupkan hatinya terlebih dahulu, keinginan atau kehendaknya untuk menghidupkan hati yang lain tidak akan mampu ia lakukan. Adapun zikir yang sangat baik untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pernah Rasulullah ajarkan diantaranya seperti bacaan atau lafal al-baqiyatu as-sholihah, seperti subhanallah walhamdulillah.
Adapun analisis dari artikel ini adalah zikir lebih dikenal dalam dunia tasawuf, bahkan menjadi salah satu tahapan untuk mencapai derajatnya sufi. Seorang yang belum bisa dikatakan sebagai seorang sufi kalau hatinya masih diwarnai kegalauan dan kegelisahan yang dirasakan oleh jiwanya. Seorang identik dengan para sohib bahwa mereka sangat jauh dari kehidupan dunia, pekerjaannya hanya berzikir dan kemana-mana membawa tasbih. Akan tetapi, zikir tidak hanya dilakukan oleh orang sufi atau kalangan tertentu saja, tetapi zikir juga bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak memisahkan manusia dari urusan-urusan dunia. Zikir Az-Zaki membagi makna zikir menjadi ke dalam dua bagian, yakni makna umum dan makna khusus. Dalam makna umum adalah segala aktivitas manusia baik berupa perkataan, perasaan, pikiran atau segala amal lahir maupun batin yang semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, untuk Allah, menuju jalan Allah dan senantiasa bersama Allah. Sedangkan secara khusus, zikir adalah menyebut nama atau yang mempunyai nama secara rahasia, sir. Zikir nama tidak dapat terdeteksi oleh siapapun kecuali Allah semata. Adapun dalam konteks ini, zikir kepada Allah bermakna bahwa manusia sadar akan dirinya yang berasal dari Sang Kholik atau menyadari bahwa Sang Kholik senantiasa mengawasi segala perbuatannya. Dengan demikian, manusia mustahil berani berbuat curang dan maksiat di hadapannya. Zikir merupakan kehidupan karena manusia ini adalah makhluk yang akan binasa atau fana. Sementara itu Allah senantiasa hidup, melihat, berkuasa, dekat dan mendengar. Sedangkan yang menghubungkan zikir dengan Allah berarti menghubungkan dengan sumber kehidupan atau al-wahyu. Adapun pengucapan lafaz zikir seperti membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, sholat, haji, zikir dan lain-lain merupakan bagian dari sana zikrullah, bukan zikir itu sendiri, yaitu dalam rangka menuju penyerahan diri atau lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun implikasi dari zikir dapat menimbulkan suatu kesadaran jiwa yang memperhatikan, mengingat kehadiran Tuhan dan dirinya sebagai keutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Berzikir diharapkan dapat memancarkan kesegenap aspek bagi kehidupan manusia, sebab kondisi keseimbangan jiwa dan iman manusia selalu mengalami fluktuasi. Jiwa bergerak bagaikan grafik yang kadang-kadang menunjukkan kurva menaik dan kadang turun. Untuk selalu menjaga keimanan dan meningkatkan, maka dibutuhkan suatu media untuk senantiasa mengingat Allah. Itulah yang dinamakan zikir. Adapun pengaruh dari zikir ini adalah timbulnya, yakni adalah jika dilakukan secara konsisten, maka akan mampu mengontrol kehidupan sehari-hari. Haddad mengatakan sedikit aktivitas zikir akan menimbulkan rasa manis dan enak di dalam hati terhadap segala kenikmatan duniawi. Sedangkan manfaat dari berzikir yang paling besar adalah luluhnya si berzikir dalam zatnya. Kita masuk ke poin terakhir. Kesimpulan dari artikel ini adalah zikir adalah mengingat Allah, baik itu berupa kalimat tasbih, sholawat, hamdalah ataupun membaca Al-Quran. Zikir telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa zikir menunjukkan perintah agama. Zikir dalam arti luas tidak hanya berkaitan dengan
hubungan personal kepada Allah, akan tetapi zikir mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali, diantaranya sebagai terapi bagi kesehatan jiwa dan mental seorang, sehingga orang yang berzikir akan sehat baik fisik maupun rohaninya. Dan dengan mengingat Allah akan membuat seseorang itu menyadari kekehilafan yang akan membuatnya tenang kembali, karena ibadah zikir sangat berperan sekali dalam kehidupan agar mereka terhindar dari segala perbuatan keji, sehingga terciptanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Melalui anugerahnya, Allah SWT menjadikan zikir sebagai ibadah yang utama. Zikir mudah dilakukan tetapi hebat pengaruhnya bagi hati, dan besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan yang dapat saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.